Halo semuanya, di sini aku akan mencoba membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang akan terjadi di hubungan percintaanmu, di kisah cintamu pada bulan September ini ya. Jadi apa yang akan terjadi dalam kisah percintaanmu di bulan September ini? Wow, kartu wedding paling bawah nih. Kemudian love yourself first ya. Jadi nampaknya kamu disuruh untuk love yourself dulu ya. Oke, kita coba lihat dari tarotnya. Apa yang terjadi dengan dirimu, dengan percintaanmu? The Chariot. Oke. Knight of Coins, kemudian The Emperor, kemudian Nine of Swords, ada Ten of Swords, oke, Three of Cups. Wow. Oke. Ada seseorang yang datang padamu ya. Sorry. Jadi orang ini sempat masih bingung dengan kondisinya. Dia belum bisa mengendalikan situasi gitu ya. Dan aku lihat ketika dia sudah bisa mengendalikan situasi hubungan cinta dia akan datang dengan tekad kuat, dengan kepercayaan diri, dengan keyakinan ya untuk mensukseskan suatu hubungan dia bersama kamu gitu ya. Jadi energinya setiap orang beda-beda ya. Ada mungkin ya di September ini dia akan datang paling cepat gitu ya. Asal ya energi dia juga cepat gitu ya. Dia udah bisa cepat untuk mengendalikan driver dia. Driver ya. Jadi di sini kan ada pengendara apa nih? Delman. Kalau kita sebutnya delman ya. Nah, itu dengan dua kuda. Dua kuda ini berarti dua pemikiran ya. Satu kuda ngarah ke kanan, satu kuda ngarah ke kiri. Nah, lihat mata mereka ini ya. Satu ke sana matanya, satu ke sana matanya. Jadi mereka ini, kuda ini ingin ke sana dan ingin ke sana. Akhirnya kan nggak bisa nih si pengendalinya ini untuk mengikuti dua arah ini kan. Jadi si pengendali ini mencoba untuk bagaimana cara mengendalikan kedua kuda ini agar pada satu tujuan. Ketika dia sudah bisa membuat kuda ini berjalan pada satu tujuan lurus ya, I think dia akan sukses untuk mengendarai si ini kan apa nih namanya gerobak apa sih ya inilah ya. Jadi aku lihat di bulan September ini dia akan berusaha untuk mengendalikan driver dia ini. Dia intinya dia sudah bisa mengendalikan pikiran dia ya yang tadinya bercabang kayak gitu. Karena dia di sini pengen mensukseskan hubungan dengan seseorang ya mungkin ini dengan kamu. Knight of Coin. Dan orang ini aku lihat ciri-cirinya orangnya memang sebenarnya bisa diandalkan dan gila kerja. Walaupun dia gila kerja, sebenarnya dia toleran. Ya dia apalagi sama kamu ya. Dia memang orang yang gila kerja, dia orangnya keras kepala, sulit untuk bisa mengubah prinsip dia, sulit untuk bisa merubah apa keinginan dia, apa yang dia mau itu sulit untuk kamu belokkan. Jadi cuma sama kamu ya dia bisa toleran gitu ya.
asal itu sesuai dengan logika ya, masuklah di logika dia gitu, oke, dia akan toleran gitu. Jadi orang ini sebenarnya bisa diandalkan, toleran juga kok bisa ya, walaupun dia keras kepala. Ya namanya orang keras kepala ya, sulit untuk bisa dibelokkan, sulit untuk dibujuk kayak gitu ya. Jadi aku lihat juga di sini orangnya memang rajin, orangnya teliti ya. Orang bisa diandalkan kok, bisa dia ini. Ya intinya orangnya keren sih, mantap ya. Hmm, eh Memang orangnya tegas ya, orangnya tegas. Tapi bukan tegas yang kayak militer gitu, enggak gitu juga. Tapi ya dia tahu mana yang mau dia tuju, mau mau yang mau ke arah mana hidup dia, dia tahu kayak gitu. Dia maunya kemana dia tahu. Makanya di sini dibilangin dia keras kepala ya. Kemudian di Emperor tuh kan energi memang gila kerja orang ini ya. Jadi aku melihat kalau bagi dia prospek percintaan itu nggak begitu penting sebenarnya bagi dia ya, karena aku lihat dia kan memang orangnya gila kerja. Jadi kalau misalkan dia butuh pasangan itu butuh extra double gitu ya energi dianya. Jadi harus bisa meluangkan waktu untuk kamu, harus bisa meluangkan waktu untuk pekerjaan. Jadi harus bisa dipisahkan. Akhirnya kayak fokus dia tuh juga harus terbagi antara pekerjaan dan eh, hubungan kayak gitu ya. Jadi memang harus sama-sama dari kamu dan dianya yang harus bisa pengertian gitu. Kalau misalkan kamu maunya selalu minta perhatian dari dia, dia kayaknya nggak bisa gitu. Karena yang menjadi prioritas dalam hidup dia itu adalah kerja cari uang gitu ya. Ya mungkin dia ini seorang laki-laki ya yang memang punya jiwa pemimpin gitu ya, dan memang tertanam di otak dia kalau seorang laki-laki itu ya memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dia juga, dia harus memenuhi semuanya. Jadi dia nggak bisa bergantung pada orang lain. Nah makanya di sini aku lihat memang orang yang gila kerja gitu ya. Tapi aku lihat dia toleran, tenang aja, toleran apalagi sama kamu. Kamu ini orang yang dia cinta gitu ya. Makanya dia bisa mentoleransi itu semua. Tapi menurut dia, kalau misalkan dia memfokuskan pada hal cinta-cintaan aja, enggak bisa seperti itu. Yang tetap menjadi utama prioritas dia adalah pekerjaan. Dan kalau misalkan dia mau menyeimbangkan antara pekerjaan dan hubungan dengan kamu, ya itu tadi, dia butuh double extra energy ya, dan harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan kamu gitu. Ya namanya orang gila kerja itu gimana sih, nggak bakalan ada waktu luang, bahkan istirahat pun sedikit ya begitu. Jadi kalau kamu mau dengan dia ya kamu harus bisa menyesuaikan dengan dia gitu ya. Kalau dia memang lagi sibuk ya nggak akan ada kemungkinan dia bisa membalas chat kamu atau mengangkat telepon kamu gitu. Jadi kamu jangan terlalu menempel sama dia kayak gitu ya. Jadi harus dari kamunya itu mau apa, mau melepaskan kesenangan ya, kesenangan-kesenangan kecil gitu ya. Jadi itulah ya, sulit. Nah, nampaknya orang ini pernah melakukan sesuatu sama kamu yang eh, membuat kamu mungkin marah banget, kecewa banget sama dia, karena di sini aku lihat dia malu banget sama kamu. Ya dia malu banget sama kamu. Dia menyesal telah melakukan suatu tindakan jahat sama kamu. Ya, mungkin dia pernah ninggalin kamu ya, atau apa, selingkuh atau berbohong ya. Intinya orang ini saat ini tuh dia lagi menderita banget akibat dia menyembunyikan rahasia sama kamu. Dia pernah selingkuh sama kamu, pernah selingkuh dari kamu, dia pernah berbohong sama kamu, bahkan di sini dia mungkin pernah melecehkan kamu atau pernah merundung kamu ya. Tapi aku lihat di sini sebenarnya orang ini cinta sama kamu ya. Cuma dia pernah melakukan suatu kesalahan, pengkhianatan atau kebohongan ya.
sama kamu. Jadi dia merasa sangat-sangat bersalah di sini. Bahkan dia stres di sini, merasa terbebani. Bahkan di sini dia punya gangguan kecemasan ya. eh Sulit ya. Orang ini jahat. Oke, sebenarnya kejahatan orang jahat itu tuh memang lahiriah ya, secara lahiriah udah tertanam. Cuman memang dia adalah orang yang saat ini tuh malu banget sama kamu. Dia dia malu banget, malu untuk bertemu, malu, malu untuk berkomunikasi, bahkan di sini malu untuk meminta maaf sama kamu. Apalagi mau berhadapan sama kamu, wais, itu kayaknya sulit ya. Karena nih lihat ya, ada seven sword, nine of sword ya. Oh ini ten ya. Oh sorry, ini nine, ini ya. Intinya di sini aku lihat memang malu banget, malu banget, nine of sword ya. Ada nine of sword di sini ya. Nine of sword, kemudian ada kayak monster, ada apinya, kayak di larva ya, larva gitu. Terus dia ini lagi duduk di kayak ranjang gitu ya, ini karena dia pakai selimut nih, kayak pakai selimut gitu ya. Dia malu, dia menutupi matanya ya. Dia kayak berada di suatu tempat buruk ya, tempat yang buruk banget, dan dia menutupi matanya karena dia malu, karena dia sedih, karena dia apa ya, ya malu. Ini kayak bayang-bayang masa lalu gitu loh. Ini nih diandaikan kayak bayang-bayang masa lalu. Jadi dia itu selalu ke mimpi buruk gitu loh. Ya, mimpi buruk tentang tindakan dia ke kamu. Ya, karena dia melecehkan kamu, mengkhianati kamu, bohong sama kamu, ya. Oke, kemudian ada Ten of Sword. Yap, situasi kalian sedang berpisah saat ini. Yes, mungkin dia ini mantan kamu ya. Karena di sini apa namanya? Kalian udah berpisah, bisa jadi juga ya orang masa lalu lah. Entah ini mantan, entah ini orang yang pernah PDKT sama kalian, belum sempat jadi pacaran, belum belum sempat pacaran gitu ya, tapi dia udah pergi gitu. Intinya dia orang masa lalumu. Ya, dia ini orang yang pernah melukai hati kamu, pernah mengkhianati kamu, menduakan kamu. Ya, dan dia aku lihat di sini mencoba untuk mencari perhatian kamu, tapi nampaknya gagal. Ya, nampaknya gagal. Bahkan di sini dia punya gengsi, punya egois ya. Jadi dia kayak berbalik ke arah sana dan pedang ini kayak nuncep ke arah dia gitu ya. Ini rasa malu dia, rasa sakit dia ya. Tapi dia pengen nunjukin ke kamu gitu bahwa dia tersakiti. Ini seolah-olah dia tersakiti ya. Oke deh, memang karena pedang ini kan menusuk ke badan dia dan dia menghadap ke sana ya. Cara dia mencari perhatian dengan kamu ini, hey aku tersakiti loh gitu ya, hey aku tersakiti loh. Tapi nampaknya aku lihat dia di sini tidak diperdulikan lagi gitu ya, karena kalian udah pisah kan, udah pisah. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa aku tersakiti, tolong aku, seperti itu ya. Oke, tapi aku lihat di sini drama dia akan berakhir ya. Aku lihat ya. Namanya gimana sih kalau dia sakit tapi kok dia malah nunjukin ke orang? Berarti kan dia ngedrama ya. Bahkan di sini dia bertingkah sebagai dialah korbannya. Dia mencari perhatian dari kamu. Gimana nggak ngedrama itu namanya ya. Jadi intinya drama dia akan dia akhiri dan dia akan minta untuk union lagi sama kamu. Bahkan di sini kalau misalnya kamu menyambut baik dia, dia akan berbahagia, merayakan bersama teman-temannya di sini ya. Dia akan senang banget gitu ya, udah bisa dapat welcome dari kamu, bisa dapat apa ya, perhatian baik dari kamu gitu ya. I think bahkan di sini aku lihat kalian akan bersama kembali, akan union lagi ya. Bisa jadi kalau energinya cepat ini ya, bisa di bulan September kalian akan union ya. Tapi setiap orang beda-beda ya energinya. Karena di sini knight-nya itu koin ya. Knight of coin itu kudanya belum melangkah, belum berlari.
belum jalan. Jadi energinya itu masih stuck. Jadi kalau misalkan energi si dianya ini kuat ya, cepat untuk bergerak, ya mungkin September ini akan datang, tapi bisa jadi juga karena Night ini kudanya belum berjalan, belum melangkah, jadi ada kemungkinan bisa mundur lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kartu tarotnya. Ini zodiaknya ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer, kemudian udah itu aja. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Asal ceritanya ini sama dengan keadaan kalian, maka ini ya kemungkinan energi kalian. Untuk perkiraan deh ya, perkiraan bisa jadi 3 hari, 3 bulan, atau 3 hari lagi, 3 minggu lagi, atau 3 bulan lagi. Ya, jadi karena di sini aku lihat dia sudah mulai mendrama dan mungkin dia nggak akan tahan dengan drama dia. Yes, keluarlah Three of Cups. Jadi ada kemungkinan 3 bulan lagi paling lama ya. Berarti di September, Oktober, November, Desember. Ada kemungkinan di bulan Desember. Yes, itu aja. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.